3 hari berlalu dengan cepat saat semua orang menunggu. Kelompok Xiao Yan tidak keluar selama 3 hari ini. Lin Xiu dan yang lainnya tidak muncul di depan mereka lagi, kemungkinan karena ditegur oleh penatua Gusun. Namun, kelompok Xiao Yan mengerti bahwa metode seperti itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu peduli dengan masalah seperti itu. Sejak orang dari aula jiwa bernama Hun yaitu muncul, fokusnya pada dasarnya telah dialihkan ke orang ini. Dari kata-kata yang dikatakan Hun Ya, Xiao Yan sadar bahwa orang ini kemungkinan memiliki status dalam klan Hun. Bagaimanapun, dia memiliki leluhur yang kuat. Sepertinya Hun Ya juga memiliki latar belakang yang kuat di dalam klan Hun itu. Jika tidak, dia tidak akan memiliki 2 ahli Douzun bintang 7 sebagai penjaga di sampingnya. Seorang ahli dari kekuatan ini akan memegang posisi Tianzun di dalam aula jiwa. Orang biasa tidak akan bisa memerintah mereka. Kata-kata yang diucapkan Hun Ya juga mengisyaratkan misteri di balik kematian leluhurnya Xiao Xuan. Sepertinya dia dikelilingi dan diserang oleh banyak ahli. Nenek moyang Hun Ya ini adalah salah satunya. Masalah ini terjadi terlalu lama. Tidak mungkin untuk menyelidiki mereka. Karena orang ini telah memberinya niat membunuh, tidak ada yang salah dengan menempatkan masalah ini pada orang ini. Xiao Yan tidak bisa melihat kekuatan Hun Ya. Sepertinya dia memiliki beberapa metode khusus untuk menyembunyikan kekuatannya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, dia pasti cukup kuat. Rasa bahaya yang samar itu bukanlah sesuatu yang orang biasa bisa berikan padanya. Meskipun Xiao Yan sedikit takut pada orang ini, itu tidak menghalangi niat membunuh di dalam hatinya. Selama orang ini tetap di kelas Douzun, Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk membuatnya merasa menyesal. Kota suci Gu menjadi luar biasa semarak saat matahari pagi di hari ketiga turun hujan. Hari ini adalah hari pintu ke alam Gu akan terbuka. Sebagian besar orang yang hadir penasaran dengan tempat misterius ini. Tidak banyak orang di dunia ini yang memiliki orang supernatural untuk menciptakan alam. Sementara gelombang demi gelombang kebisingan dipancarkan dari kota, kelompok Xiao Yan siap untuk pergi. Mereka keluar dari Manor, mengikuti arus manusia, dan dengan sigap menuju ke tengah kota. Ada danau yang sangat besar di tengah kota suci Gu. Danau itu sangat jernih. Seseorang tidak dapat melihat tepi lainnya dengan sekilas. Kedalaman semacam itu menyebabkan orang merasa takut. Saat ini, sekeliling danau ditempati oleh banyak sosok manusia. Bahkan bagian atas bangunan di sekitarnya memiliki banyak gambar. Banyak tatapan berkumpul di danau yang jernih. Banyak orang yang mengenakan baju besi berdiri tegak di danau. Aura yang kuat menyebar, menyebabkan tidak ada yang berani melangkah ke danau. Semuanya, alam Gu akan segera dibuka. Area di dalam alam Gu sangat luas. Tersesat tidak dapat dihindari jika Anda berkeliaran secara acak. Jika Anda akhirnya menerobos celah spasial, kemungkinan Anda akan mati di ruang kosong. Oleh karena itu, saya berharap semua orang tidak akan sembarangan berkeliaran setelah masuk. Penatua Gusun, yang ditemui kelompok Xiao Yan kemarin, berdiri di tengah danau. Dia menangis dengan suara nyaring dan jelas. Akan ada seseorang yang akan menerima Anda setelah memasuki alam Gu. Setelah itu, mereka akan mengirim semua orang ke area pusat alam Gu, pegunungan suci Gu. Ada juga warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Saya berharap semua orang tidak mengganggu mereka. Jika tidak, Anda mungkin masuk daftar hitam oleh klan Gu kami. Apakah semuanya aman? Beberapa balasan sopan dipancarkan dari luar danau setelah kata-kata Gusun terdengar. Warga keturunan klan Gu? Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar istilah ini. Warga keturunan klan Gu adalah level terendah dalam klan Gu, tapi itu juga level yang paling penting. Setelah berkembang biak selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak warga keturunan klan Gu dalam alam Gu. Semuanya memiliki garis keturunan Dou di dalam tubuh mereka. Namun, garis keturunan ini tidak signifikan. Tentu saja, beberapa kecelakaan atau variasi terjadi yang mengakibatkan kekuatan garis keturunan mereka menjadi lebih kuat. Setelah warga keturunan khusus ini ditemukan, status mereka melonjak saat mereka menjadi anggota sejati klan Gu. Mereka akan menikmati kehormatan yang tak tertandingi. Tian Huo Sunse tersenyum saat menjelaskan.
Jumlah darah baru yang tak terhitung jumlahnya, tidak heran klan Gu tidak menurun seiring waktu. Xiao Yan mengangguk. Dengan jumlah penduduk keturunan yang begitu besar, tidak heran klan Gu memiliki jenius muda yang tak ada habisnya. Mereka adalah jenius tertinggi yang dipilih dari ratusan ribu atau bahkan 1 juta orang. Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Sementara keduanya berbicara, gelombang riak tiba-tiba muncul di Danau Kerang. Semua orang merasakan fluktuasi spasial yang sangat menakutkan menyebar dari ruang di atas danau. Ci! Pilar cahaya yang sangat terang tiba-tiba melesat ketika riak spasial yang menakutkan ini telah mencapai puncaknya. Itu terhubung dengan energi kota. Gemuruh. Suara seperti guntur tiba-tiba dipancarkan dari ruang di atas riak saat keduanya terhubung. Ruang terbelah di depan banyak mata yang terkejut. Sesaat kemudian, sebuah pintu besar yang menuju ke kedalaman ruang yang tidak diketahui muncul di depan banyak mata yang hadir. Pintu spasial yang mengarah ke alam Gu telah dibuka. Semuanya, silakan masuk. Gu Sun tersenyum saat dia melihat ke pintu spasial yang sangat besar. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang keras dan jelas. Kata-kata Gu Sun baru saja terdengar ketika beberapa sosok di sekitar muncul. Mereka bergegas dan muncul di depan pintu spasial. Setelah mengamatinya dengan penuh rasa ingin tahu, beberapa individu yang terampil dan berani memimpin. Mereka merasa sangat yakin ketika menyangkut klan Gu dan tidak khawatir klan Gu akan melakukan apapun kepada mereka. Dengan seseorang yang memimpin, keributan terjadi di kerumunan di belakang. Semua orang mulai bergegas menuju pintu spasial satu demi satu. Bahkan ketika dihadapkan pada skala besar, pintu spasial tampak seperti lubang tanpa dasar. Tidak peduli berapa banyak orang yang masuk, itu tidak menimbulkan riak sedikit pun. Ayo kita bergerak. Xiao yang tersenyum saat melihat bahwa tidak ada tanda-tanda yang tidak biasa di pintu spasial. Dia memimpin dengan berjalan menuju danau. Kakinya menginjak air, dan dia menuju ke pintu spasial. Dokter peri kecil dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Tepi pintu spasial dijaga ketat oleh para pejuang tentara terendam hitam. Xiao Yan melihat Ling Quan dan komandan kedua, Lin Xiu, yang telah mengungkapkan dirinya saat itu, di tempat pemimpin. Dia tidak melihat komandan ketiga Yang Hao. Sepertinya dia masih memulihkan diri. Bagaimanapun, serangan Xiao Yan cukup berat. Lin Xiu menyipitkan kedua matanya saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Dia melirik penatua Gu Sun, yang sedang sibuk. Setelah itu, kakinya dengan lembut mengambil langkah ke kiri dan secara tidak sengaja memblokir jalan di depan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan bertindak seolah-olah dia tidak melihat penghalang jalan ini. Kakinya terus berjalan di sepanjang rute yang telah dia ambil sebelumnya. Akhirnya, tubuh keduanya dengan lembut bertabrakan. Bang! Sebuah suara pelan dikeluarkan saat tabrakan terjadi. Air danau di bawah kaki mereka tiba-tiba membentuk banyak gelombang melingkar yang intens. Namun, kekuatan yang digunakan kedua orang itu terkontrol dengan sempurna. Oleh karena itu, tabrakan yang ganas ini tidak menimbulkan banyak keributan. Bang! Xiao Yan tanpa ekspresi. Bahunya dengan cepat bergetar dengan cara yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan datang satu demi satu dengan kecepatan seperti kilat dan terus bertabrakan dengan bahu Lin Xiu. Mengerang. Ekspresi Lin Xiu memucat saat mereka bertabrakan lagi. Kekuatan yang ditransmisikan dari tubuh Xiao Yan begitu panas hingga menakutkan. Selain itu, panas itu juga menyembunyikan rasa dingin. Jalinan keduanya segera menyebabkan bahunya menjadi mati rasa. Erangan teredam keluar dari tenggorokannya saat kakinya terhuyung mundur 3 langkah di permukaan danau. Langkah terakhir itu bahkan menyebabkan kakinya jatuh ke dalam danau. Jelas, komandan kedua dari tentara terendam hitam ini tidak bisa mendapatkan keuntungan dalam tabrakan ini. Ekspresi Xiao Yan kaku. Dia melirik ekspresi jelek Lin Xiu tapi tidak mengatakan apapun. Dia sekali lagi melangkah maju dan menuju gerbang spasial. Xiao Yan, kamu seharusnya tidak sombong. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan dengan Anda di dalam alam Gu. Aku akan menunggumu keluar seperti anjing mati.
Tindakan Xiao Yan yang mengabaikannya menyebabkan pembuluh darah di kepala Lin Xiu membengkak. Dia akhirnya mengatupkan giginya saat Xiao Yan hendak memasuki pintu spasial. Suara rendah dan menyeramkan ditransmisikan ke telinga Xiao Yan. Kamu terlalu khawatir, Komandan kedua, kamu harus menjaga dirimu sendiri dulu. Tubuh Xiao Yan berhenti, dan dia dengan acuh tak acuh menyeringai. Setelah itu, dia tidak tinggal lebih lama lagi. Dia melangkah ke pintu spasial. Ruang itu beriak, dan dia dengan cepat menghilang. Mengerang. Lin Xiu sekali lagi mengerang saat Xiao Yan menghilang. Segera, jejak darah merembes dari sudut mulutnya di depan mata tertegun beberapa orang dari tentara terendam hitam. Bajingan. Ekspresi Lin Xiu suram. Dou Qi melonjak ke bahu kanannya. Setelah itu, dia tiba-tiba merentangkan telapak tangannya. Api ungu coklat bercampur dengan warna putih pekat ditembakkan dari telapak tangannya. Itu ditembak ke dalam danau, yang mengeluarkan kabut putih yang sangat tebal dan suara mendesis. Api ini secara alami adalah sesuatu yang telah dimasukkan Xiao Yan ke dalam tubuh Lin Xiu ketika mereka bertukar pukulan sebelumnya. Namun, Lin Xiu tidak mau menunjukkan kelemahan di depan Xiao Yan sebelumnya. Karena inilah dia dengan paksa menahannya. Namun demikian, dia tidak menyangka bahwa menahan api yang menakutkan ini dengan paksa akan menyebabkan kerusakan dalam tubuhnya. Xiao Yan, aku telah meremehkanmu. Namun, bukan giliran Anda sebagai bajingan dari klan yang terbuang untuk bertindak sombong di alam Gu saya. Secara alami akan ada seseorang untuk berurusan denganmu di alam Gu. Saya akan menunggu di sini ketika Anda memanjat keluar seperti anjing mati. Nona muda bukanlah seseorang yang orang serendah yang kau inginkan. Awan melayang di langit biru kebiruan yang tak berujung. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi bertiup, menyebabkan gelombang hijau membentang ke cakrawala di padang rumput di bawah. Fluktuasi yang intens tiba-tiba dipancarkan di langit, dan pintu spasial hitam gelap yang sangat aneh muncul entah dari mana. Segera setelah itu muncul, banyak sosok mulai perlahan muncul darinya. Mereka berdiri di tempat asing ini. Apakah ini klanku? Sungguh energi alam yang padat. Setidaknya beberapa kali lebih besar dari dunia luar. Ini memang level yang hanya bisa dicapai oleh seorang elit Dou Sheng. Kekuatan supernatural ini benar-benar luar biasa. Banyak seruan yang secara bertahap menyebar mengikuti kemunculan sosok manusia tersebut. Sementara semua orang berseru, kelompok Xiao Yan juga keluar dari pintu spasial. Mereka merasakan energi dan kejutan yang padat melintas di wajah mereka. Sungguh energi alam yang kuat. Jika seseorang berlatih di sini, kemajuannya akan 2 kali lebih cepat dari dunia luar. Klan Gu ini tidak hanya diberkati dalam hal bakat pelatihan, mereka juga memiliki tanah yang diberkati. Bukan tanpa alasan mereka kuat. Xiao Yan menghirup udara dan berseru. Pembukaan alam seperti ini seperti menciptakan dunia lain. Meskipun ukurannya tidak sebesar benua Dou Qi, inilah alasan mengapa energi alam berkumpul di sini dengan lebih baik. Seseorang akan dapat memperoleh hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha ketika berhubungan dengan pelatihan. Tian Huo Zunze juga mengangguk dan beralasan. Bang! Sementara Xiao Yan sedang berbicara dengan Tian Huo Zunze, suara guntur yang teredam tiba-tiba bergema di langit yang jauh. Semua orang melihat awan tebal besar melonjak ke arah mereka dari segala arah. Apa itu? Xiao Yan menyipitkan matanya dan mengamati awan gelap. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menyusut. Kapal perang terbang. Ketika Xiao Yan menemukan awan gelap itu, beberapa individu bermata tajam lainnya juga menemukannya dan banyak seruan dipancarkan. Awan gelap dibentuk oleh 10 kapal perang yang terbang di langit dan berkumpul di sekitar kapal perang. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah kapal perang sedang menaiki awan gelap. Mereka ditemani oleh petir saat mereka tiba. Penampilan ini sangat spektakuler. Sungguh layak menjadi klan Gu. Keagungan ini adalah sesuatu yang beberapa faksi di dataran tengah tidak dapat dibandingkan dengannya. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas saat dia menyaksikan kapal perang terbang. Gemuruh. Awan gelap disertai dengan petir saat mereka tiba.
Setelah itu, mereka perlahan berhenti di langit. Suara tua dikirim dari kapal perang. Haha, semua tamu, silakan naik ke kapal. Setelah suara sesepuh terdengar, seseorang bisa melihat awan gelap yang tersisa tiba-tiba terbelah dan membentuk celah. Ujung celah mencapai kapal perang. Melihat ini, beberapa orang memimpin untuk bergerak setelah ragu-ragu sejenak. Mereka bergegas ke kapal perang besar. Kelompok Xiao Yan menunggu sejenak dan kemudian mengikuti setelah tidak melihat perubahan yang tidak biasa. Kelompok Xiao Yan hanya menyadari ukuran kapal perang yang sangat besar setelah menaikinya. Seseorang tampak sangat kecil ketika berdiri di atasnya. Orang bisa melihat prajurit dari tentara terendam hitam memegang tombak panjang di seluruh kapal perang. Pertahanannya sangat ketat. Setelah semua orang memasuki kapal perang, suara sesepuh dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Segera setelah itu, badan perahu berguncang. Xiao Yan merasakan fluktuasi spasial sekitarnya tumbuh lebih intens. Dia menutup matanya dan merasakan sekeliling dan kejutan dengan cepat memenuhi wajahnya. Bolak-balik melalui ruang. Benar-benar kapal perang yang misterius. Haha, kapal perang semacam ini adalah sesuatu yang diwarisi klan Gu dari zaman kuno. Itu disebut perahu pesawat ulang-alik. Dalam hal kecepatannya, bahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun tidak akan bisa menyusulnya. Sayangnya, hal seperti itu sangat jarang sekarang. Tawa tiba-tiba ditransmisikan dari belakang Xiao Yan saat dia merasa terkejut. Xiao Yan menoleh, hanya untuk melihat seorang pria berjubah putih tersenyum di belakang mereka. Di dahi pria ini, simbol api yang seperti kehidupan perlahan menyala. Orang ini adalah salah satu orang yang dilihat Xiao Yan di toko anggur saat itu. Pak, terima kasih atas informasinya. Senyuman pria berjubah putih ini sangat natural. Xiao Yan bisa merasakan bahwa dia tidak memiliki pikiran buruk. Xiao Yan juga menyeringai, menangkupkan tangannya, dan berterima kasih padanya. Haha, kamu terlalu sopan. Saya Huo Xuan. Pria berjubah putih itu tersenyum saat dia memperkenalkan dirinya. Xiao Yan juga menjawab sambil tersenyum. Namun, Huo Xuan hanya melambaikan tangannya saat dia berkata, juara pengumpulan pil Xiao Yan. Haha, saya secara alami tahu siapa Anda. Saudara Huo Xuan kemungkinan besar adalah anggota klan Yan, kan? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Huo Xuan tidak terkejut bahwa Xiao Yan dapat melihat identitasnya. Dia menyeringai dan mengangguk sebelum berkata, jika seseorang membicarakannya, kedua klan kita memang memiliki hubungan sejak lama. Aku ingin tahu apakah saudara Xiao yang telah datang ke alam Gu karena pembukaan makam surgawi? Makam surgawi? Xiao Yan kaget saat mendengar istilah ini. Huo Xuan juga tercengang saat melihat reaksi Xiao Yan. Dia segera sampai pada pemahaman yang tiba-tiba sebelum berkata, ini adalah kelalaian saya. Sejak Xiao Xuan meninggal, klan Xiao tidak pernah datang ke alam Gu lagi. Sepertinya beberapa hal telah hilang selama warisan. Bisakah saudara Huo Xuan memberitahuku tentang makam surgawi ini? Xiao Yan tertawa. Masalah ini bukan rahasia bagimu. Oleh karena itu, tidak apa-apa memberitahu saudara Xiao Yan tentang hal itu. Huo Xuan ragu sejenak sebelum menjawab dengan senyuman. Makam surgawi ini tertinggal dari zaman kuno. Ada cukup banyak makam milik berbagai ahli di sana. Di antaranya adalah makam leluhurmu, Xiao Xuan. Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Tak disangka apa yang disebut makam surgawi ini terkait dengan leluhurnya. Salah satu alasan dia datang ke alam Gu kali ini adalah untuk melakukan perjalanan ke makam leluhurnya. Dia mungkin bisa mendapatkan sesuatu di sana. Makam surgawi sangat misterius. Itu memiliki jejak energi dari banyak ahli dari zaman kuno, dan dengan aliran waktu, jejak ini telah berubah menjadi penampilan mereka sejak mereka hidup. Selama seseorang mengalahkan mereka, dia akan dapat memperoleh jejak energi dan menyerapnya untuk meningkatkan kekuatannya. Huo Xuan tertawa. Perlu diketahui bahwa jejak energi ini luar biasa. Mereka setara dengan pil obat tingkat tinggi sejati. Selain itu, mereka adalah jenis yang dapat terus dikonsumsi tanpa banyak pengaruhnya berkurang. Tentu saja, yang paling penting adalah waktu di dalam makam surgawi mengalir lebih lambat dari dunia luar.
5 hari di dalam makam surgawi sama dengan 1 hari di dunia luar. Apa? Bahkan dengan ketenangan Xiaoyan, dia tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dunia ini benar-benar memiliki tempat misterius. 5 hari di dalam itu setara dengan 1 hari di luar. Apakah itu berarti hanya 6 hari akan berlalu di dunia luar jika seseorang tinggal selama sebulan di dalamnya? Jika seseorang tinggal 1 tahun di dalamnya, maka hanya 2 bulan yang akan berlalu? Jika seseorang dilatih selama 100 tahun di dalam, bukankah orang itu akan menjadi ahli tertinggi saat dia keluar? Dengan waktu berlebih seperti ini, bahkan orang bodoh paling bodoh pun bisa mendapatkan prestasi besar. Haha, makam surgawi itu misterius. Namun, ada juga batasannya. Benda ini akan dibuka setiap 20 tahun sekali. Seseorang bisa tinggal 3 tahun di dalamnya pada satu waktu, yang setara dengan sekitar setengah tahun di dunia luar. Huo Xuan tertawa. Tentu saja, hanya anggota klan dari 8 klan kuno yang memenuhi syarat untuk memasuki makam surgawi. Orang lain tidak akan memiliki kualifikasi seperti itu. Dengan kata lain, saudara Xiao Yan juga bisa memasukinya. Klan Xiao telah jatuh, tapi aku masih bisa masuk? Xiao Yan menyipitkan matanya. Setelah mendengar Huo Xuan mengatakannya seperti ini, makam surgawi membuatnya bersemangat. Tinggal di dalam selama 3 tahun sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Hal yang dia rasa paling tidak dia miliki sekarang adalah waktu. Ini aturannya. Terlepas dari seberapa turun dan turunnya klan Xiao, itu pernah menjadi salah satu dari 8 klan. Tentu saja, Anda juga harus memahami bahwa pada akhirnya Anda akan menemui beberapa masalah. Namun, dengan kekuatan saudara Xiao Yan, Anda harus bisa menyelesaikan masalah ini. Huo Xuan merentangkan tangannya saat dia berbicara. Xiao Yan diam-diam mengangguk. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke Huo Xuan dan berkata, "Saudara Huo Xuan, terima kasih atas informasinya. Haha, ini masalah kecil. Jika Anda benar-benar memasuki makam surgawi ketika waktunya tiba, saya mungkin perlu bekerja sama dengan Anda. Beberapa klan lain memiliki dendam dengan klan Yan saya. Selalu menyenangkan memiliki teman tambahan." Huo Xuan tersenyum saat berbicara. Jika Xiao Yan adalah orang biasa, dia tentu tidak akan mengambil inisiatif untuk maju. Namun, Xiao Yan bukan hanya anggota klan Xiao, dia juga memiliki kekuatan yang besar. Orang-orang ini layak untuk dijadikan teman. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami memahami logika ini. Huo Xuan ini mungkin hanya memberitahunya rahasia ini karena kekuatannya. Namun, ini adalah kejadian biasa. Jika dia berada di posisi Huo Xuan, dia juga tidak akan mengungkapkan rahasia kepada orang-orang yang tidak berhubungan dengan mereka. Selain itu, kamu harus lebih memperhatikan orang-orang dari klan Hun dan klan Yao. Tidak perlu banyak bicara tentang klan Hun. Klan Xiao Anda telah menjadi musuh sejak lama. Jatuhnya klan Xiao saat itu pasti terkait dengan mereka, sedangkan untuk klan Yao, itu karena gurumu Yao Chen. Haha, ngomong-ngomong, aku tidak berharap tetua Yao Chen menjadi seseorang dari klan Yao. Ini adalah sesuatu yang sesepuh klan saya hanya sebutkan kepada saya saat dalam perjalanan ini. Huo Xuan tertawa. Jika tebakanku benar, orang-orang yang dikirim oleh klan Yao kali ini adalah Yao Xinji, yang disebut pengobatan manusia dalam klan Yao. Anggota klan Yao ini tidak terlalu memikirkan alkemis di dunia luar. Selain itu, kamu adalah murid dari tetua Yao Chen, yang ditinggalkan oleh klan Yao saat itu, dan kamu dikabarkan sebagai alkemis terkuat dari generasi muda di dataran tengah. Mengingat karakter orang itu, dia pasti akan mempermalukanmu jika kalian berdua bertemu. Pengobatan manusia, Yao Xinji, gelar yang aneh, nama yang aneh. Xiao Yan mengulangi nama di mulutnya. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Hanya mendengar nama orang-orang ini sudah menyebabkan Xiao Yan tidak menyukainya. Meski namanya aneh, dikabarkan bahwa dia adalah alkemis tingkat 8. Kekuatan sebenarnya tidak kalah dengan Anda. Kamu harus berhati-hati jika bertemu dengannya. Huo Xuan mengingatkan. Xiao Yan mengangguk. Tingkat 8 bukanlah level yang buruk. Semoga orang ini tidak menyinggung perasaannya. Jika tidak,
dia akan memberitahu mereka bahwa bahkan murid seseorang yang ditinggalkan oleh klan Yao lebih kuat dari apa yang disebut anggota klan inti. Penghinaan yang telah diderita guru akan dikembalikan oleh murid ini atas nama dirinya yang sudah tua.